dengan sebuah kerinduan dan keinginan bahwa Engkau ada di tempat ini hanya karena satu tujuan. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang selalu saya rindukan, saudara. Sehingga kita bukan cuma datang, hadir, lalu kita lewat begitu saja. Tapi pertanyaannya, saudara menikmati gak? Ibadah ini saudara nikmati gak? Atau cuma begitu lewat saja, saudara? Dan saya berdoa, dari setiap ibadah youth yang ada, kita tidak melewati begitu saja, saudara. Kita mengerti esensi dari ibadah, kita mengerti esensi dari sebuah penyembahan. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk melihat kami yang di depan. Saudara datang ke tempat ini bukan hanya ingin dilihat orang banyak. Tapi saudara datang dengan segala kerinduan hati saudara, dengan keinginan hati saudara. Bahwa saya di tempat ini karena saya mengasihi Tuhan. Saudara, banyak saudara dan saya sepakat kita mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan sekali lagi, saudaraku. Kita buka hati kita. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Saudara tidak dipengaruhi dengan apapun siang hari ini. Hanya saudara pribadi dengan Tuhan yang ada di tempat ini. Kinamata kanamaya syata kanaralamaya tak. Khuralabaya syakata kanaralamaya siki kata kanaralam. Kami buka hati kami, Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, gemburkan setiap tanah hati kami, Tuhan. Syanata kata karalalabaya syebe karalal. Syanaralamaya si kinamaya syanaralamu inamaya syanaralam. Hiya prayasya cataramu Yesus, ku buka hati menyembah-Mu, ku angkat suara menyembah-Mu, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku puji Kau, puji-Mu. Sembah kami, ku sembah Kau Tuhan. Dalam nama Yesus. Ibadah ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Sebab itu Tuhan beracara penuh atas ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Sehingga Tuhan buka hati kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Sehingga waktu kebenaran firman Tuhan ini dibentangkan, kami siap untuk menangkap dan kami siap untuk melakukan dalam kehidupan kami. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba hanya melakukan apa yang menjadi tugas hamba. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kurang semangat, guys. Shalom. Ya kan, cuaca di luar memang mendung, saudara, tapi tidak membuat kita surut, semangat kita surut dalam melayani Tuhan. Amin. Kita langsung saja, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan.
Satu kebenaran firman Tuhan ini mungkin terlalu basic untuk kita bahas sebenarnya saudara. Tapi saya percaya hal yang fundamental ini, hal yang basic ini, itu bisa mengubah cara pikir kita, mengubah pola pikir kita, apalagi dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah selama dalam perjalanan kehidupan kekristenan ini kita sudahkah menghidupi kekristenan itu saudara? Atau jangan-jangan kekristenan hanya menjadi sebuah label, kekristenan hanya sebuah status di KTP kita masing-masing yang sudah punya KTP tentunya. Tapi biarlah materi siang hari ini mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir kita, mengubah perspektif kita. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kita sadar betul bahwa untuk apa saya jadi orang Kristen. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Untuk itu kita sama-sama buka kitab Injil Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Multimedia bisa bantu saya bukakan. Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Dua ayat ini aja saudara. Kita tangkap baik-baik, cerna baik-baik. Enggak terlalu banyak ayat hari ini saudara. Jadi tenang saja. Kita akan pulang dengan cepat siang hari ini. Ayat 20 sampai 21 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Materi hari ini saya kasih judul mengenai The Vessel of Mercy atau wadah belas kasihan atau bejana belas kasihan saudara. Kalau teman-teman belajar dalam kajian teologis di pasal 9 ini, sebetulnya judul perikopnya tentang pilihan atas Israel. Kita tahu bahwa Israel sudah gagal menghidupi kehidupannya, menghidupi status duonya sebagai umat pilihan Allah. Sehingga pada saat itu Allah membatalkan perjanjiannya bahwa umat Israel tidak lagi menjadi umat pilihannya tuh. Tentu seminggu ini mungkin kalau kita nggak sadar saudara, kemarin minggu lalu Ketua Youth kita sudah membahas tentang the faithfulness is never fail, ya kan, kesetiaan yang tidak pernah gagal, tidak bisa dibatalkan tuh. Dan sebenarnya ada kesamaan dengan materi hari ini saudara, bahwa sebetulnya apakah Tuhan berubah-ubah tuh. Di awal Tuhan bilang bahwa Israel adalah umat kepunyaanku, umat pilihanku, tapi satu sisi Tuhan bilang kamu tidak lagi menjadi umat pilihanku tuh. Dari pasal 9 itu, kalian bisa baca dari ayat 1 sampai nanti ayat 19, makanya muncul ayat 20 sampai 21 tuh, yang tadi kita sudah baca. Latar belakang dari ayat 20 dan 21 ini melatar belakangi bahwa di mana kehidupan orang-orang Israel yang pada saat itu, yang mereka adalah sebagai orang yang terpilih dan dipilih, tapi gagal menghidupi. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa orang Israel pasti orang pilihan, enggak juga saudara. Kalau kita baca bahwa seluruh keturunan Abraham tidak semuanya disebut sebagai orang pilihan tuh. Bahkan setelah keturunan Esau dan Yakub tidak semuanya disebut sebagai orang pilihan tuh. Bahkan kalau kita ngomong Israel pun kita nggak bisa bilang bahwa seluruh Israel mayoritas adalah pilihan Tuhan, tidak. Sebab Israel pada saat itu tidak mempercayai Injil ini, kematian dan kebangkitan Kristus. Dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat itu. Sehingga wadah yang harusnya diberikan, bagian yang harusnya diberikan pada orang Israel pada saat itu saudara, itu sudah lenyap tuh. Ibaratnya apa ya, wadah itu sudah tidak berguna lagi tuh. Sehingga Tuhan pakai satu wadah lagi tuh. Tuhan bentuk sebuah wadah yang baru. Tuhan bentuk sebuah bejana yang baru. Yang hari ini kita akan sama belajar sama-sama. Apa sih maksudnya the vessel of mercy itu? Bejana belas kasihan atau wadah belas kasihan. Next. Setidaknya dari materi ini kita ada belajar 3 aspek saudara. Dari pasal 9 ayat 20 dan 21 tadi. Kita akan lihat 3 aspek penting dalam 2 ayat yang tadi kita baca sama-sama saudara. Hal yang pertama kita akan belajar mengenai God is creation. Tuhan itu pencipta. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang God in authority. Jadi dalam kedaulatan Tuhan. Yang terakhir kita akan bicara tentang God with purpose. Jadi ayat 20 dan 21 ini mencakup 3 aspek penting ini. Kemungkinan ya kan kita berpikir loh ini kan hal yang sebenarnya basic ya.
Sebenarnya hal yang basically sekali saudara, hal yang paling fundamental sebenarnya dalam kehidupan kekristenan, bahwa Tuhan adalah pencipta, kita bergerak dalam kedaulatan Tuhan dan kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Namun apakah sebenarnya dalam realita kehidupan saudara dan saya, kita didapati seperti Israel atau tidak tuh? Sebab waktu wadah itu diberikan bagi setiap kita, yang adalah gereja-gerejanya Tuhan sebagai wadah baru Israel rohani. Yang biasa disebut oleh para hamba-hamba Tuhan, Israel rohani itu. Wadah itu disediakan bagi setiap kita hari ini, gereja-gereja Tuhan. Nah persoalannya, wadah itu kita mau apakan tuh? Tempat itu mau kita apakan tuh? Kalau wadah itu diberikan kepada kita, yang harusnya saudara saya nggak dipilih loh. Saudara saya tidak masuk dalam pilihan yang Tuhan pilih tadi. Sebab Israel gagal menjadi pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan kesempatan itu bagi saudara dan saya tuh. Sebuah wadah itu ada bagi saudara dan saya. Tapi persoalannya, pertanyaan terbesarnya, saudara mau apakan tuh wadah itu? Ya kan? Saudara akan tetap jaga, ya kan? Atau dengan kosong begitu saja, atau saudara mau apakan wadah itu? Nah kita akan belajar saudara, 3 aspek penting ini. Bicara mengenai God is creation, God in authority, dan God with purpose. Next. Hal pertama di situ dikatakan kalau kita mau lihat di ayat 20 saudara, dimulai dengan sebuah kalimat pertanyaan tuh. Paulus mempertanyakan ini. Di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah tuh. Karena kalau kita mau lihat tadi di yang latar belakangi, kalau kita pikir bahwa Israel gagal menjadi pilihannya Tuhan, harusnya Israel nggak perlu disalahkan, bukan? Betul tidak? Kan itu logikanya kita berpikir. Loh oke lah Tuhan, kalau misalnya saya nggak dipilih tuh, nggak masalah. Tapi kalau ternyata Tuhan menyalahkan saya karena saya tidak terpilih, berarti salahnya Tuhan tuh. Masuk nggak saudara? Dalam pikiran saudara. Makanya Paulus memberikan disclaimer dulu tuh di ayat-ayat ini, di ayat-ayat sebelumnya tuh. Yang kita pikir Tuhan bisa berubah setiap waktunya, yang kita pikir mungkin keadilan Tuhan itu berubah. Bahkan kita berpikir bahwa is unfair buat kita. Loh kita ini nggak dipilih tapi kita harusnya nggak perlu menerima kesalahan dan penghukuman dan bla bla blanya, bukan? Karena memang kita tahu nggak dipilih tuh. Tapi Paulus menjawab tuh di ayat-ayat sebelumnya tuh. Semuanya itu tergantung pada satu dasar yaitu hak prerogatifnya Tuhan. Prerogatifnya Tuhan. Tuhan mau pilih, ya kan? Kita udah belajar ini beberapa kali tuh mengenai predestinasi itu. Ya kan? Bahwa memang dari awal sudah ada yang ditentukan dan sudah dipilih tuh. Makanya kenapa keselamatan itu disebut anugerah, saudara? Sebab kalau keselamatan itu diberikan seluruh orang, maka itu namanya jatah tuh. Jatah bukan anugerah. Itu sebabnya kenapa keselamatan itu mungkin cuma diterima sebagian orang. Yang kita sebut sifatnya eksklusif tuh. Loh, karena memang eksklusif saudara. Sebab kalau itu diberikan semua orang namanya bukan anugerah, jatah saudara. Tapi kalau anugerah itu diberikan karena atas apa yang saya perbuat, itu bukan jatah lagi saudara, tapi upah. Nah problemnya anugerah yang Tuhan berikan atas dasar kasih dan keadilan Tuhan itu bukan didasari oleh apa yang saudara dan saya perbuat tuh. Jadi jangan merasa bahwa saya orang Kristen lama, ikut Tuhan lama, saya pelayanan Tuhan lama, saya belajar teologi lama, saya melayani Tuhan begitu banyak. Tapi kalau sampai di surga Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Iya kan? Pelajaran ini sebenarnya sering kali kita dengar kok saudara. Tapi tanpa kita sadari, kita melupakan tuh. Bahwa anugerah yang semata-mata itu diberikan kepada kita itu dalam bentuk wadah tadi, the vessels of mercy tadi. Seringkali kita gak mau pertahankan itu. Sehingga kita menjadi anak-anak muda yang sembarangan, kita hidup sembarangan, kita menjadi anak-anak muda yang gak karu-karuan. So kita gak tahu tuh. Kita tidak pernah menghargai pentingnya sebuah anugerah. Sama seperti orang Israel. Mereka gak sadar dirinya mereka tuh. Sehingga mereka bilang, loh gak adil loh Tuhan. Oke lah saya gak dipilih. Tapi kenapa saya harus menerima hukuman? Karena saya gak dipilih tuh. Di situ ada bantah dan demi membantah di ayat sebelumnya itu saudara. Makanya Paulus bilang tuh di ayat 20. Kamu itu siapa?
disebutkan status kita, hai manusia. Pertanyaan siapa kamu, itu harusnya menyadari siapa diri kita sebenarnya itu. Betul gak sih? Itu kayak misalnya saudara datang gitu ya kan, di sebuah perusahaan besar tuh misalnya tuh, ya kan. Terus saudara merasa bahwa saudara sudah diterima di pekerjaan itu, lalu saudara seenaknya saudara masuk di kantor, saudara duduk, padahal saudara belum diterima pada saat itu. Saudara duduk dan lainnya saudara ngatur semuanya. Tapi saudara di situ kerja 1 bulan full. Setelah 1 bulan full, saudara tagih ke Human Resource Department tuh. Gaji saya mana, Bu? Ya kan? Pertanyaan ini akan ditanyakan kepada kita loh. Loh, kamu itu siapa? Kamu tuh gak masuk dalam daftar pilihan karyawan kita kok. Kok kamu minta gaji, kamu tuntut gaji tuh. Itu lucunya kita orang Kristen, saudara. Konyol. Ya kan? Kita merasa kita menjadi orang pilihan, kita arogansi itu. Berambisi penuh tuh bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita dan sebla bla bla. Loh, kamu itu siapa, saudara? Kita ini siapa? Maka penting loh saudara untuk menyadari bahwa siapa diri kita ini sebenarnya. Paulus mengatakan apa? Manusia, maka kamu membantah Allah tuh. Paulus membuat sebuah perbandingan yang tajam. Antara apa? Antara ciptaan dan sang pencipta. Enggak bisa seorang ciptaan mengatur pencipta tuh. Tapi itu bisa buat kita orang-orang Kristen saat ini tuh. Kita berupaya mengatur Tuhan dengan caranya kita. Kita berupaya untuk menjadi Tuhan gitu. Bahkan mungkin kita membantu Tuhan tuh. Maka tanyakan ini dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya siapa kita di hadapan Tuhan? Sebab tanpa disadari, kita ini memungkiri keberadaan kita yang hanyalah sebuah ciptaan. Saudara, saya itu cuma ciptaan kok, nggak lebih saudara. Ya kan? Yang membedakan kita dengan yang lainnya itu ya karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi jangan sampai karena segambar dan serupa dengan Allah lalu kita berani, ya kan? Lalu kita menjadi Tuhan, bahkan kita berani menceramai Tuhan tuh. Gak bisa saudara. Makanya Paulus masuk dalam satu terminologi yang lebih mudah tuh. Dapatkah yang dibentuk, ya kan, membantah kepada yang membentuknya tuh. Paulus pakai satu analogi seperti seorang tukang periuk, tukang tembikar tuh, ya kan, dengan bejananya tuh, dengan tanah liatnya itu. Waktu dia bentuk tanah liat itu nggak bisa protes tuh. Sama sebenarnya waktu kita diproses dan dibentuk oleh Tuhan, sebenarnya kita ini nggak bisa buat apa-apa saudara, karena kita ini cuma ciptaan Tuhan. Lalu kita merasa bahwa Tuhan nggak adil dengan semua yang Tuhan lakukan. Loh, kita ini siapa saudara? Saya kan pernah bilang, saya pernah sampaikan bahwa keadilan itu bukan bicara soal kesemerataan. Keadilan itu bukan bicara soal equal atau sama dengan tuh. Keadilan itu dikembalikan pada struktur awal semula tuh. Dengan apa? Saudara menyadari saudara ciptaan, Tuhan itu pencipta. Jadi apapun yang Tuhan mau buat, ya silakan Tuhan buat karena Dia pencipta kan. Kita ini cuma ciptaan saudara. Tetapi kita sadar, tanpa kita sadari kita membantah semua yang Tuhan buat tuh. Padahal Tuhan mengetahui seluruhnya dalam kehidupan kita. Tuhan mengatur sedemikian detailnya dalam kehidupan kita. Tapi kita merasa kita ini gak perlu diatur bukan? Ada orang yang berkata bahwa saya ini gak suka diatur orangnya. Ya kan? Itu mungkin termasuk saya saudara. Ya kan? Kalau diatur tuh kayaknya kebanyakan ngatur. Padahal belum tentu kita bisa mengatur kehidupan kita sendiri itu belum tentu saudara. Ada mungkin orang berpikir gini, konyolnya bahwa mungkin orang berpikir bahwa loh kalau gitu gini aja lah, Tuhan kasih tahu aja lah apa yang Tuhan mau supaya saya ngerti itu. Loh, itu tambah mengerikan saudara. Ya kan? Misalnya gini, Tuhan bilang kamu nanti akan nikah di usia 25 tahun tuh. Tapi nanti 5 tahun kamu cerai itu. Pertanyaannya, kamu mau gak nikah dengan orang yang Tuhan udah bilang kamu bakal cerai itu? Tambah mengerikan kalau Tuhan sudah memberitahukan sesuatu pada kita sebelum realitanya terjadi itu. Jadi kita gak perlu mengatur Tuhan tuh. Dan itu harusnya terjadi dalam dunia pelayanan saudara. Gak tahu saya hari-hari ini tuh melihat dunia pelayanan itu seperti dunia yang kebalik saudara.
Saya selalu berpikir gini, kalau Anda, ini buat salah satu oknum ya kan. Kalau memang Anda ingin dihormati dan dilayani, jadi jemaat. Sebab tugas pelayan Tuhan, tugas hamba Tuhan, itu melayani jemaat. Jadi kalau saudara yang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang di atas mimbar tadi ini loh, minta dihormati dan dilayani, saudara jadi jemaat. Saya akan layani saudara. Ada lagi yang merasa bahwa saya sudah melayani banyak, saya sudah melakukan banyak buat gereja. Loh ini dari atas surga Tuhan cuma bilang, loh kamu ini siapa? Cuma nyumbang sekian besar buat gereja aja kamu merasa kamu udah kasih semuanya buat gereja, buat Tuhan. Loh itu dunia pelayanan saat ini loh saudara. Saya nggak sedang menjudgment seseorang, tapi ini saya mau buka mata pikiran kita tuh. Bahwa dunia pelayanan tuh nggak sebaik dan sesuci itu saudara. Kalian masuk dalam dunia pelayanan, kearogansian, ambisi, sikat-sikut semuanya, rasa tersinggung, gak mau ditegur dan semuanya itu ada. Loh pertanyaannya itu sederhana itu loh, waktu kita menyadari siapa kita sebenarnya, kita ini akan gampang kok menerima teguran. Akan gampang menerima nasihat, akan gampang menerima apa yang ada. Soalnya kita ini sesama ciptaan tuh. Kalau kita sesama ciptaan ngapain kita sama-sama ngatur tuh? Betul gak sih? Maka perlu kita renungkan baik-baik saudara kalimat ini. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau kita berusaha, berupaya untuk melayani Tuhan banyak, lebih banyak dari yang lainnya. Kita berusaha untuk menunjukkan ini loh deretan list pelayanan saya. Ini loh list. Ya kan saya udah pelayanan luar pulau, luar kota, luar negeri sampai luar angkasa. Saya nggak tahu saudara. Tapi saya nggak tahu pelayanan saat ini tuh menjadi pelayanan yang itu saya bilang menjijikan saudara. Dan parahnya orang yang ditegur merasa bahwa saya nggak mau ditegur tuh, ya kan? Tapi itu dunia pelayanan saudara. Saya berani ngomong ini karena saya orang lokal saudara. Ya kan, saya nggak diundang lagi nggak masalah kan, saya tetap hadir saudara. Jemaat kan. Tapi ini loh penting saudara. Kenapa? Karena waktu aspek pertama kita tidak menyadari bahwa the God is creation, Tuhan itu pencipta. Dia itu tingkat tertinggi dalam kehidupan kita tuh. Ya kan? Lalu kita berupaya untuk Tuhan, kita sogok Tuhan, kita lakukan supaya Tuhan mengubah anugerahnya, keadilannya, tidak bisa saudara. Karena siapa kita di hadapan Tuhan? Kita berupaya untuk berdebat dengan Tuhan. Bahkan salah satu ayat mengatakan ketika Allah merampas, siapa yang dapat menahan? Bayangkan kalau Tuhan merampas semuanya tuh, siapa yang bisa tahan? Gak ada saudara. Hari ini dalam sekejap aja Tuhan tarik oksigen, kita udah mati semua saudara. Jadi sadari betul bahwa siapa kita ini di hadapan Tuhan. Sehingga kita ini gak jadi anak-anak Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang arogansi, yang ambisi, sebagai anak-anak Tuhan yang merasa, saya dipilih kok, saya orang terpilih kok. Iya kan? Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Saya adalah the chosen generation, saya orang pilih, jadi saya harus tampil di depan, bla 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 bla. Arogansi sekali saudara. Penting untuk kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan saudara. Sehingga waktu Tuhan proses kehidupan saudara dan saya, kita itu mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau enggak, kita akan hidup semau-maunya kita tuh. Next, John Piper dalam salah satu artikelnya mengatakan begini saudara, tujuan utama, ini memang gak bisa di full screen ya. Tujuan utama seorang manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia selama-lamanya. Dengar baik-baik ini. Tujuan utama manusia itu. Siapa yang di sini merasa diri saudara manusia? Pertanyaannya, saudara sudah memuliakan Tuhan enggak? Kalau saudara sudah memuliakan Tuhan, 2 jam sebelumnya tadi, saudara merasa saudara sudah memuliakan Tuhan? Kalau saudara merasa sudah saya memuliakan Tuhan, saya balik lagi tanya, apakah dalam 7 kali kehidupan saudara 7 hari, 24 jam, sudahkah saudara sudah memuliakan Tuhan? Sebab hanya mereka yang disebut manusia yang tahu tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Sang Pencipta. Dan apa? Dengan menikmati Dia selama-lamanya. Pertanyaannya, kita menikmati Tuhan gak sih selama ini saudara? Jadi selama kita orang Kristen ini kita sudah nikmati Tuhan gak? Waktu kita menyembah, waktu kita saat teduh,
dimanapun kita berada, kita menikmati Tuhan nggak dalam segala aspek kehidupan kita ini? Makanya nggak heran tuh kalau anak-anak muda mengalami apa, kekeringan rohani, mengalami kekosongan, mengalami kehampaan, mengalami putus asa, give up, nyerah dan semuanya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengerti tujuan utama dia diciptakan tuh apa tuh. Kalau kita nggak ngerti tujuan utama kita diciptakan, maka kita akan menjadi manusia yang maaf kata serampangan, saudara. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang nggak ngerti maksudnya Tuhan itu apa tuh. Tanpa kita sadari kita selalu mengecewakan Tuhan, kita selalu mengkhianati Tuhan, kita selalu membuat Tuhan susah tuh. Padahal Dia pencipta kita tuh. Kita ini cuma ciptaan, saudara. Maka hal pertama ini yang kita harus belajar sama-sama. Waktu saudara menyadari Tuhan itu pencipta kehidupan saudara, maka saudara memastikan kehidupan saudara ini saudara jaga benar-benar dan saudara hidup tidak sembarangan. Yang sepakat katakan amin. Kalau saudara sadar bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan, bukan sekedar full ya fakun. Kemarin kalau misalnya saya udah bahas tuh. Ya kan? Kenapa manusia disebut sebagai makhluk mulia? Kalau kita cuma ukur manusia sebagai makhluk mulia hanya karena dia punya akal sehat, terlalu dangkal cara berpikir kita, saudara. Tapi kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang mulia? Karena dia diciptakan berbeda dari yang lainnya, saudara. Kalau yang lainnya Tuhan bilang fun ya fakun, jadi itu terang, awan, cakrawala, semua jadi itu. Tapi untuk bentuk manusia seperti Maxi, Marco, ya kan, Bagas ini, Tuhan tuh perlu proses tuh. Enggak sekedar fun ya fakun langsung dan lahir Marco yang besar seperti ini. Enggak, saudara. Tapi melalui proses tuh. Mazmur 139 tuh yang menarik, saudara. Kita bilang gini, Tuhan itu menenun kita di dalam kandungan ibu kita tuh. Dia tenun kita, dia buat kehidupan kita tuh sesempurna mungkin tuh. Tapi kadang ya kan, waktu kita sudah berojol gitu ya, saudara, kita sudah hidup dewasa seperti saat ini, kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita punya wajah yang sempurna, kita punya tangan yang sempurna. Di sini semua tangannya dua kan? Ya, semua tangannya dua tuh. Kelihatan karena semua pada gini. Tapi Tuhan ciptakan semua tuh sempurna adanya itu. Kenapa? Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebenarnya disebutkan tangan imago Dei itu. Imago dari kata image itu. Gambaran, rupa. Dei artinya Allah. Kalau kita memahami ini, saudara, saya pastikan kok, saudara, saudara gak jadi anak-anak Tuhan yang minder. Jadi anak-anak Tuhan yang pemalu. Jadi anak-anak Tuhan yang apa adanya gitu loh. Enggak, saudara. Saudara diciptakan khusus tuh. Saudara diciptakan khusus. Istimewa, saudara ini. Tapi sadarkah kita ini enggak mengistimewakan diri kita sendiri itu? Ya kan? Kalau kita memang mengistimewakan diri kita sendiri, dalam artian ya tanda kutip ya, saudara, mengistimewakan diri sendiri ini bukan berarti akhirnya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, enggak. Artinya kita sadar waktu kita ini diciptakan secara istimewa, maka Tuhan sediakan sebuah privilege tertentu itu dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan ini, orang tuh bisa lihat tuh, oh ya beda ya. Ini gak jauh beda, saudara, dengan ibadah umum tadi, saudara. Bahwa milik Tuhan itu berbeda dengan yang lainnya. Saya berani pastikan itu kenapa? Karena saya mengalami, saudara. Ada bedanya antara orang-orang yang benar-benar menjadi milik Tuhan dan yang tidak menjadi milik Tuhan. Itu sudah jelas, saudara. Kita ini milik kepunyaan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Apa yang harus kita khawatirkan dan kita cemaskan dalam kehidupan ini? Maka jalani aja tujuan utama dalam kehidupan kita ini dengan apa? Memuliakan Pencipta kita. Dengan apa? Menikmati Dia seumur hidup kita. Jadi itu aspek yang pertama yang mesti kita pelajari bersama, saudara. Sehingga siang hari ini sadari betul bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita gak menjadi anak-anak muda yang tidak tahu arah tujuan hidup kita kemana tuh. Kalau kita tahu kita diciptakan oleh siapa, maka kita tahu kita diciptakan untuk apa. Sehingga hal yang kedua, aspek yang kedua, dikatakan next. Kalau aspek pertama kita belajar mengenai Tuhan itu adalah penciptaan dan kita sadar bahwa kita ini ciptaan sehingga kita nggak bisa bantah yang Tuhan buat tuh. Kedaulatan Tuhan iya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diganggu gugat tuh. Itu sebabnya hal yang kedua ini bicara tentang God's in authority itu.
bicara tentang satu kedaulatan Tuhan. Makanya Paulus bilang gini, mungkin enggak tuh yang dibentuk, ya kan, membantah apa yang membentuk. Ayat selanjutnya, Paulus bilang gini, ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpali yang sama suatu benda tuh. Jadi aspek kedua, waktu kita tahu kedaulatan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa Tuhan itu punya hak penuh. Kembali pada PowerPoint. Hak penuh, saudara. Kata hak di sana itu menggunakan kata exousia tuh. Saya sering pakai kata exousia ini, saudara, dalam doa berkat tuh. Exousia itu artinya gini, the ultimate power tuh. Satu kekuasaan tertinggi itu yang memimpin dan mengendalikan bahkan mengontrol kehidupan kita tuh. Jadi waktu saudara dan saya sadar kita ini diciptakan, saudara dan saya adalah ciptaan. Maka yang kedua, saudara ngerti tuh bahwa hidup saudara itu penuh mutlak di bawah otoritas dan pengendalian Tuhan. Nah problemnya kadang kita ini keluar dari pengendaliannya Tuhan. Sehingga kita berpikir Tuhan itu gagal memilih bangsa Israel. Tidak. Tuhan gagal berubah setia, tidak. Sebab yang gagal manusianya. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Tuhan tahu kok. Tuhan akan tahu siapa Peter 50 tahun ke depan tuh. Kalau saya hidup sudah 50 tahun ke depan nih. Tapi sadari betul waktu kita pertama kita menyadari kita diciptakan, maka kita harusnya sadar bahwa kita ini dikendalikan dan dikontrol oleh Tuhan. Terus lalu gunanya free will itu apa, Pit? Free will itu satu kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam sistem kehidupan kita. Untuk menentukan bahwa dengan free will itu, kita bisa memuliakan Tuhan. Atau dengan free will yang sama, kita bisa menghancurkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Jadi ada satu kisah di mana Yeremia disuruh melihat satu proses pembuatan bejana. Suruh datang kepada salah satu rumah tukang tembikar tuh. Tuhan bilang, lihat prosesnya. Sedemikianlah saya proses Israel itu seperti itu. Coba bisa bantu saya? Yeremia 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Next. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Next. Lalu pergilah aku, yaitu Yeremia, ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi waktu kita tahu hidup kita ini dikendalikan penuh, Tuhan punya hak penuh tuh. Mutlak. Atas kehidupan saudara dan saya tuh. Yang saya suka itu di ayat yang kelima tadi. Coba Jos tolong, Yeremia 18 tadi. Ayat yang ke-9. Mana Jos? Oh, kelebihan. Ayat 5. Sebentar saya buka sendiri aja supaya lebih konkret saudara. Saya tambah bingung lihat depan. Yeremia pasal 18. Ini salah satu ayat yang saya suka sebenarnya saudara. 18. Ayat ini yang menyentuh hati saya saudara. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Jos. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu apa? Rusak. Pertanyaannya, dibuang enggak saudara? Hah? Dilihat dulu, dibuang apa enggak?
Jadi kalau saudara dibuang, ya udah tamat hidup saudara ya kan. Jangan sembarangan, dilihat dulu, dibaca dulu baru ngomong. Oke? Jadi waktu tahu bejana itu rusak, dibuang apa diapain, Chef? Duh, gak diapa-apain, lebih salah lagi saudara. Waktu bejana itu di tangannya rusak, yang dilakukan apa? Dibuang kah? Tidak. Tidak diapa-apakan kah? Juga tidak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa? Yang baik pada pemandangannya siapa? Jeffrey kah atau pemandangannya tukang periuk tadi? Iya. Seperti tukang periuk tadi. Aja ketawa, Mar. Iya kan? Karena dibentuk, saudara bisa bayangin gak sih itu? Di sekolah pernah kan? Pasti kalian pernah di sekolah ya? Pernah gak membuat ya sekolah kalian kurang internasional berarti. Sulit ngomong, ya kan? Ini tadi sudah bilang dibuang lagi. Jadi prosesnya itu saudara bisa bayangkan tuh. Proses pembuatan bejana itu enggak sembarangan saudara. Ya kan? Diambil sebuah gumpalan, ya kan? Sebuah adonan tanah liat tuh. Ya kan? Ada salah satu mesin yang muter gitu ya saudara. Itu diceplokkan, plek gitu ya. Dan itu dia harus, tangan itu harus konsisten saudara. Memoles dan menahan supaya bentuk yang diharapkan oleh tukang periuknya itu sama tuh. Tapi waktu dia tahu ini cuil saudara. Yang saya tahu gini, waktu di awal proses pembuatannya ini sudah gagal, salah. Maka dia akan kembalikan gumpalannya itu. Dia akan hancurkan gumpalannya lagi tuh. Ya tentu gak dibuang. Tapi dibuat kembali menurut baik pada pandangannya. Sadar gak sih saudara, kenapa kehidupan saudara tidak pernah mengalami kebaikan tuh? Mungkin ada orang berkata, kenapa ya hidup saya kok seperti ini, suram bla bla ya. Pertanyaannya, jawabannya sederhana saudara. Saudara ini ada dalam kendali Tuhan enggak sih? Sebab waktu saudara ada dalam kendali Tuhan, Tuhan tuh memastikan ini loh. Semuanya tuh baik pada pemandangannya. Tapi mungkin saudara, baik dalam pemandangan Tuhan itu enggak sebaik dalam pemandangan kita, bukan? Apa yang Tuhan lihat itu indah, mungkin bagi kita enggak indah. Tapi percayalah saudara, waktu kita menundukkan diri kita, supaya Tuhan dan otoritasnya, kedaulatannya itu bekerja penuh mutlak atas kehidupan kita, itu mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita. Sehingga mungkin saudara berkata bahwa masa lalu saya cukup suram, saudara. Mungkin saudara berkata bahwa masa lalu saya cukup kelam. Bahwa saudara mengatakan bahwa saya cuma diciptakan gini-gini saja. Enggak, saudara. Saudara diciptakan itu begitu detail Tuhan buat saudara dan saya tuh. Sehingga kalau itu rusak, Tuhan enggak buang. Tapi Tuhan menata kembali tuh. Itu sebabnya selama sesuatu itu ada di tangan Sang Ali, pasti itu akan menjadi sebuah mahakarya, saudara. Nah pertanyaannya, kehidupan saudara di tangan mana tuh? Saudara menaruh kehidupan saudara pada gaji saudara, pada insentif saudara, atau pada koneksi saudara, pada teman-teman saudara yang suka nraktir saudara? Saudara mau taruh kehidupan ini pada siapa? Sebab di mana saudara menempatkan kehidupan saudara, di situ loh saudara akan melihat kehidupan saudara yang sebenarnya. Waktu saudara tempatkan kehidupan saudara pada pengharapan yang biasa-biasa, ya kehidupan kita kan jadi biasa-biasa saudara. Tapi waktu kita meletakkan dan menempatkan kehidupan kita nih di tangan yang tepat, maka kehidupan kita akan menjadi berkat. Yang saya katakan amin. Maka hari ini saudara, hal yang kedua, sadari betul waktu saudara ada pada hak kedaulatan Tuhan mutlak dalam kehidupan saudara. Saudara berada di tangan yang tepat. Bahkan mungkin kehidupan saudara rusak. Mungkin mau kata kehidupan saudara bobrok tuh. Mungkin kehidupan saudara sudah kacau balau. Tapi pastikan dalam kekacau balauan saudara, dalam kebobrokan saudara, dalam kebusukan saudara, saudara ada di tangannya Tuhan. Supaya apa? Izinkan dia menata kembali kehidupan saudara dan membentuk kehidupan saudara seperti apa yang Tuhan pandang baik. Tapi ini enggak terjadi dalam kehidupan anak muda. Contoh di youth kita aja, saudara. Berapa banyak anak-anak muda, mereka punya masalah, mereka punya problem, mereka mulai mundur daripada Tuhan.
Ditanya kenapa nggak mau pelayanan? Ya saya nggak, ya udah nggak apa-apa. Lu itu bukan jawaban, saudara. Saya nggak pernah merasa bahwa kita ini manusia yang kebal, enggak. Justru karena kita ciptaan, kita terbatas, kita sangat-sangat terbatas. Kita punya kelemahan, it's okay. Saya juga banyak kelemahan, saudara. Saya juga banyak kekurangan tuh. Tapi jangan undur daripada Tuhan. So waktu saudara sudah undur dari Tuhan, Alkitab sendiri tuh yang bilang, kasih karunia-Nya itu yang akan keluar dari saudara. Maka hari ini datang sama Tuhan. Gak masalah dengan hati yang hancur. Saudara mungkin bilang, kayaknya gak ada pengharapan. Saudara mungkin bilang, masa depanku kayaknya gak ada. Mungkin saudara berkata bahwa kenapa saya harus ada di keluarga seperti ini. Mungkin saudara berpikir kenapa saya ada di dunia seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan itu gak masalah ada dalam kehidupan kita. Tapi saudara datang sama pencipta saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mungkin saudara ceritakan masalah saya yang banyak tumpuk, ya kan? Sedangkan ada banyak orang, anak-anak muda yang Tuhan percayakan untuk mereka cerita sama saya, mereka konseling sama saya. Lalu tuh saya bilang, oh maaf ya, saya juga banyak masalah pergumulan. Saya nggak bisa tolong saudara karena pergumulan kita sama, yuk kita doa sama-sama. Nggak gitu saudara. Tapi saya tahu, saya ini ciptaannya Tuhan. Saya tahu saya di tangan yang tepat. Gak masalah, masa lalu saya rusak, gak masalah masa lalu saya suram tuh. Tapi waktu saya ditata sama Tuhan, ada satu waktunya nanti, itu indah pada waktunya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Maka hari ini ayo, jangan datang youth ini dengan biasa-biasa saja saudara. Pastikan saudara datang di tempat dan alamat yang tepat. GAP Mereka Center, Jalan Margorejo Indah, saudara. Jangan gereja yang lain, saudara. Oke, hal yang terakhir, saudara. Ini dengarnya enak. Saya udah pemain musik. Hal yang terakhir, di situ dikatakan begini. Bejana di ayatnya aja, Jos. Roma pasal 9. Roma pasal 9. Ayat yang ke-21 tadi, Jos. Dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama? Ini penting saudara. Suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara mau jadi biasa atau saudara jadi mulia? Kalau saudara mau dimuliakan, saudara harus lewati proses kehidupan ini. Saya nggak tahu proses apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin proses pekerjaankah, kesehatankah, keluargakah? Saya nggak tahu dan saya nggak terlalu peduli dengan itu, saudara. So, yang saya pedulikan cuma ini. Waktu saudara diproses dengan keadaan yang sulit, itu akan membentuk saudara. Akan ada pada waktunya saudara akan dimuliakan. Dan itu masuk pada God purpose. Ada satu purpose yang Tuhan taruh dalam diri kita masing-masing. Dalam diri Jeffrey, dalam diri Bagas, dalam diri Natal. Gak ada yang Natalia ya. Kenapa saya kepikiran Natalia? Dalam diri setiap anak-anak di tempat ini. Tuhan tanamkan purpose itu. Ada satu seniman yang bekerja untuk keluarga Medicis kaya raya waktu itu. Untuk membuatkan bagi dia sebuah patung yang besar. Dan seniman ini mencoba berupaya mencari. Saudara tahu butuh berapa waktu lamanya untuk dia membuat sebuah mahakarya itu. Dia butuh waktu 4 tahun untuk cari sebuah bongkahan batu besar. 4 tahun itu cuma ketemu bongkahan batu besar, saudara. Dia cuma lihat dalam bongkahan batu besar ini. Belum jadi apa-apa. Masih nothing. Masih nol. Zero, saudara. Tapi 2 tahun dia bentuk. Satu persatu dia pahat batu itu. Satu persatu, satu demi satu dia perhat sampai dia jadi sesuai apa yang diinginkan si seniman ini. Sehingga pada waktu itu ditampilkan, itu kan masih ditutup kain, saudara. Ya kan, ditutup kain, patungnya yang besar itu. Ditutup kain ya. Mau dibuka 1, 2, oh nggak sampai, saudara. Jadi kurang, harus tinggi lagi, ya kan. Dibuka, waktu dibuka, sedang.
seluruh mata tidak ada yang berkedip sama sekali, saudara. Ini saya buat-buat sih, saudara. Ya kan? Tapi saya pastikan tuh, dari bongkahan batu yang besar, itu jadi patung besar dan terkenal seantero Italia. Saudara tahu patung itu siapa? Patung itu, ya yang pasti bukan patung saya, saudara. Patung itu disebut The David. Sorry saya nggak tampilkan gambarnya, saudara. Saudara bisa searching aja, ya kan? Jangan males, saudara. The David. Saya kan tahu patung itu begitu gagah dan perkasanya. Waktu orang lihat David, sudah tahu, orang akan tanya, siapa yang buat? Nama seniman itu adalah Michelangelo. Dia dikenal, bahkan patung ini menjadi patung yang fenomenal pada zaman itu. Waktu Michelangelo ditanya tuh, kok bisa kamu bikin patung yang begitu indah dan megahnya? Saya tahu jawaban Michelangelo apa? Waktu pertama kali saya lihat bongkahan batu besar itu, saya sudah lihat David di dalamnya. Nih David gak ada ya. Dia melihat David di dalamnya, saudara. Masih bongkahan batu besar, saudara. Belum ada apa-apa, jelek masih penuh dengan sisi tajam yang gak jelas, saudara. Bongkahan batu yang gak jelas, saudara. Tapi Michelangelo yakin dengan percayanya dia, dengan pandangannya dia tuh. Dia sudah lihat David. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Yang saya lakukan cuman saya membuang bagian-bagian yang bukan David, supaya dia jadi David. Saudara-saudara, proses kehidupan ini mungkin menyulitkan saudara dan saya. Mungkin kadang kita juga kecewa sama Tuhan. Tapi saudara sadari, sesulit apapun itu, sesukar apapun itu, Tuhan mau bentuk saudara dan saya itu mulia. Sehingga waktu nanti saatnya, saudara akan dipertontonkan di hadapan khalayak tuh. Orang akan lihat siapa Marco. Orang akan lihat siapa Marco ini. Bukan karena kekuatan dan kehebatannya, enggak. Tapi dia akan lihat penciptanya tuh. Sama halnya dengan saya, saudara. Saya berdiri di atas mimbar ini bukan karena saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih apa. No, saudara. Tapi saya tahu proses pembentukan yang ada itu cukup menyulitkan saya. Ya kan? Anak yang lahir di luar nikah nih. Ya kan? Anak panti, anak tanpa orang tua, anak yang gak punya harapan, gak punya masa depan. Hari ini tuh berdiri di atas mimbar ini, saudara. Dan itu cuman semua karena belas kasihan Tuhan. Maka hari ini sadari betul, saudara. Wadah belas kasihan itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, saudara mau apakan itu? Saudara mau buang itu? Atau saudara cuma taruh begitu aja? Atau saudara mulai isi satu persatu itu? Apa yang saudara bisa lakukan? Ayo. Anak-anak muda jangan jadi anak-anak muda yang pasif, guys. Retreat ke depan kita akan bahas tentang the pillar tuh. Saya akan kasih contekan sedikit tuh. Saudara dan saya ini adalah pilar-pilarnya Tuhan tuh. Pilar-pilarnya gereja. Pilar itu harus standing firm, saudara. Harus kuat. Enggak bisa, saudara. Bukan berarti saya menyadari bahwa kita enggak harus jadi orang yang kuat, enggak. Kita memang lemah. Tapi kita sadar bersama siapa kita berjalan itu yang memampukan kita. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kina masyata karalama.